Assalamualaikum, Bu Win. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Menindaklanjuti obrolan kita aja di minggu yang lalu, di mana kita sadar sebagai guru, apalagi kita sama ya guru bahasa Inggris yaitu MGMP, otomatis kita harus menggerakkan komunitas praktisi untuk meningkatkan khususnya pelayanan pembelajaran kita terhadap murid. Nah, sekarang mungkin kita sudah mengenal dengan pembelajaran diferensiasi, pembelajaran ya sosial emosional. Nah, dan di obrolan kita yang lalu gitu, Ibu sudah atau kita sudah sepakat ya bahwa Ibu sudah siap untuk disupervisi gitu ya untuk saya. Jangan khawatir, saya tidak akan menggurui Ibu. Di sini mungkin kita bisa berkolaborasi lah bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi ya yang ada di diri kita, tentunya lewat usaha dan keinginan kita. Baik Bu Win, materi apa yang akan Ibu berikan nanti di supervisi nanti? Materi hari itu bukan hari itu ya, materi selanjutnya sebenarnya kemarin udah itu materi itu ada 6 jam pelajaran. Nah, materi itu sebenarnya ke evaluasi, lebih ke evaluasi. Itu materi pengandaian. Ada juga yang menyebutnya conditional if. Ya, baik. Jadi materinya tentang conditional if ya, atau if clause atau pengandaian. Baik. Nanti Ibu mau ngajar itu di hari apa? Saya lihat dulu. Hari Selasa. Hari Selasa tanggal 7 Maret ya Bu ya? Ya, 7 Maret. 7 Maret. Baik. Di kelas mana Bu? Kebetulan di 12 IPA 1 jam ketiga dan keempat. Baik. Di kelas 12 IPA 1 jam ketiga dan keempat ya. Baik. Kemudian Bu, dari materi conditional if ini tujuan pembelajarannya apa yang ingin dicapai gitu oleh murid? Saya menerapkan fungsi sosial, yaitu harapan saya siswa bisa membuat kalimat pengandaian seperti rencana, penyesalan, dan atau hayalan, sehingga mereka bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi tadi anak harus memahami fungsi sosial atau tujuan ya dari materi pengandaian ini. Kemudian juga anak dipastikan yang paling utama harus bisa membuat dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yang mempraktekkan. Kemudian dalam supervisi nanti Bu, area pengembangan apa nih yang ingin Ibu capai? Nah, tadi saya sudah sebutkan ya. Jadi sebenarnya ini ada 6 jam pelajaran. Jadi di pertemuan ke-1 dan ke-2 saya sudah menerangkan mengenai struktur teks dari kalimat pengandaian. Nah, sekarang di pertemuan ketiga itu saya akan memfokuskan pada evaluasi dan latihan. Yang tetap memperhatikan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan, minat, dan gaya belajar peserta didik atau murid ya. Baik. Jadi ini sebenarnya sudah pembelajaran yang pertemuan ketiga ya, karena 6 jam pelajaran. Pertemuan ke-1, ke-2 Ibu sudah memaparkan tentang apa sih conditional if, tujuannya, kemudian bagaimana struktur teksnya, tensisnya ya. Ada berapa tensis dalam pengandaian itu? Ada 6 yang harus dikuasai oleh siswa. Baik, luar biasa ya, 6 tensis. Dan itu kita rasakan sulit ya, sulit sekali karena peserta didik kita yang sekarang ini kemarin kan kena dunia ya, umumnya dunia kena COVID. Nah, jadi mereka tidak waktu COVID itu kan tidak ada tatap muka, jadi mereka belajar lewat daring ya. Jadi tidak ada pembelajaran khusus menerangkan tensis atau menerangkan struktur kalimat, structure. Jadi siswa hanya mungkin bisanya lewat dari Google, sedangkan Google itu kan tidak bisa menerangkan seperti guru, tidak natural gitu.
Baik, jadi tadi balik lagi ya Bu, Ibu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan, minat dan gaya belajar. Iya, gitu. Selain menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, apa lagi yang akan Ibu terapkan sebagai sasaran untuk area pengembangan Ibu? Saya akan menerapkan PSE, Iya, pembelajaran sosial emosional, yaitu dengan cara memberikan ice breaking supaya siswa fokus pada pembelajaran yang akan diberikan dan siswa lebih antusias, lebih semangat kalau ice breaking dulu. Jadi PSE-nya memberikan game. Iya, game ya. Ada lagi selain memberikan game sebagai bentuk pembelajaran PSE-nya? Mungkin karena waktunya kurang banyak, saya cukupkan segitu aja gitu. Baik, jadi saya bisa ulang lagi ya Bu tadi. Jadi Ibu ingin mencapai apa kemampuan Ibu, dalam artian Ibu ingin mengembangkan area kemampuan Ibu sebagai guru, khususnya guru bahasa Inggris, dalam tadi penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional kepada murid ya. Nah, kemudian sekarang strategi pembelajarannya seperti apa, Bu? Bisa Ibu jelaskan? Strateginya biasa yang sering kami lakukan. Ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Nah, di kegiatan awal itu saya biasa masuk ke kelas, melakukan salam, berdoa, terus mengabsen siswa, bertanya kabar pada siswa, dan mereview kembali pembelajaran yang sudah dilakukan di minggu yang lalu. Iya, pembelajaran sebelumnya ya. Iya, pembelajaran sebelumnya, mengingat kembali. Oke, kemarin kita belajar apa? Iya. Ini kita belajar sampai di sini ya. Gitu sekarang, dan supaya mereka fokus pada dan mengaitkan kembali pada pembelajaran yang akan diterangkan hari itu. Iya, disambungkan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Iya. Baik. Kemudian selain tadi Bu di kegiatan awal ya, bagaimana dengan di kegiatan intinya Bu? Oke, sebelum ke kegiatan inti, saya di kegiatan awal tadi menerapkan ice breaking. Baik, ya, masih kegiatan awal ya? Iya, masih di kegiatan awal, belum ke kegiatan inti. Jadi saya menerapkan melakukan ice breaking itu di kegiatan awal, biar siswa fokus sebelum ke kegiatan inti. Jadi dikasih dulu game supaya mereka itu semangat ya. Antusias. Baik. Jadi siap untuk kegiatan inti. Iya, siap untuk kegiatan yang real sebenarnya yang akan diterima pada saat itu. Nah, kemudian kegiatan atau strategi berikutnya bagaimana? Nah, di kegiatan inti saya membagi siswa itu dalam ketiga kelompok. Nah, kan kemarin sudah diterangkan di pertemuan ke-1 dan ke-2, sehingga di pertemuan ketiga nanti itu ada 3 kelompok siswa. Yang pertama siswa yang kelompok 1 yang sudah menguasai tipe 1 ya, kan ada 3 tipe. Nah, yang kelompok 2 yang sudah menguasai tipe 1 dan 2, yang kelompok 3 yang sudah menguasai semuanya. Sehingga di kegiatan inti itu saya lebih memfokuskan pada membantu siswa untuk belajar tentang kondisi masing-masing itu. Nah, ada beberapa siswa yang kelompok 3 ya, yang udah paham. Nah, saya jadikan tutor sebaya untuk membantu saya di belajar kelompok 1 dan 2. Memberikan bantuan menjelaskan. Iya, namanya tutor sebaya gitu. Jadi memberdayakan siswa yang sudah mahir untuk membantu rekannya, teman-temannya yang masih belum bisa mencapai pemahaman di tipe 1, tipe 2, tipe 3. Jadi saya terbantu gitu dari siswa-siswa yang udah paham itu. Apalagi nih Bu? Strategi pembelajaran tadi kan penerapan berkelompok, berarti ya berdiferensiasi berdasarkan apa berarti Bu pengelompokannya?
berdasarkan kemampuan, Iya, pemahaman. pemahaman. Nah, selain itu saya juga menerapkan strategi konten dan proses. Konten dan proses. Bagaimana Bu strategi prosesnya tuh? Strategi berdiferensiasi prosesnya bagaimana? Saya Memberikan tadi apa? Bantuan ya kalau nggak salah Bu. Ya, jadi ada apa itu? Ada level-levelnya mungkin tadi Bu ya. Ya. Memberdayakan anak-anak Iya, gitu. Dan saya meminta siswa untuk membuat kalimat pengandaian sesuai dengan kemampuan dan bakat yang mereka miliki. Iya, Sehingga produk yang dihasilkan beragam. beragam. Iya, beragam Bu. Jadi tidak hanya membuat kalimat di buku, enggak seperti itu, tapi mereka punya kemampuan masing-masing. Misalnya ada siswa yang suka melukis, Iya. suka menggambar. Oke, silakan buat kalimat pengandaian tapi dari lukisan yang kamu buat. Iya. Nah, gitu. Ada yang suka main HP misalnya terus. Nah, tapi itu bisa dimanfaatkan. Oke, silakan buat TikTok dari sehingga ada kalimat pengandaiannya. Terus ada juga yang bikin percakapan misalnya. Anak mungkin langsung ya mempraktekannya. Jadi beragam. Jadi nah itu yang disebut mungkin kalimat pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi beragam, bermacam-macam. Sehingga menghasilkan produk yang beragam juga. Gitu. Jadi Bu memberikan pembelajaran yang berbeda-beda sesuai tadi dengan kemampuannya. Kemudian juga Ibu memperhatikan tadi dalam memberikan bantuan dalam proses pembelajarannya atau strategi berdiferensiasi proses, dan di akhir Ibu memberikan kebebasan, keleluasaan, kemerdekaan kepada mereka untuk menuangkan. Jadi mereka bebas, tidak diatur harus begini. Jadi sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Jadi beragam hasilnya. Apa yang unik menurut Ibu dari hasil produk yang dihasilkan oleh mereka? Karena nanti kita lihat aja ya. Nanti kita kan akan belajar. Jadi apa yang unik? Yang unik. Tapi saya berharap nanti kita akan ada TikTok, berharap seperti itu. Kita lihat aja nanti mungkin kita akan puas atau gimana hasil dari mereka. Tapi rencana saya seperti itu, harapan saya seperti itu. Jadi anak akan bikin TikTok atau Canva. Iya, jadi selain anak udah jelas ya bisa menyusun atau membuat kalimat dan mempraktekkan itu tujuan utama. Tapi ada hal yang lain ya. Minat anak terakomodir. Iya, nah itu Bu ya. Itu plus-plusnya gitu. Itu yang maksud saya seperti itu. Iya. Media yang digunakan oleh Ibu? Saya menggunakan laptop, proyektor, speaker aktif. Jadi itu digunakan nanti untuk pembelajaran dan mungkin untuk menayangkan hasil siswa, hasil produk siswa ya, siswa. Baik, untuk model pembelajarannya seperti apa Bu? Saya menerapkan PBL. Iya, PBL dan problem based learning dan cooperative learning. Baik. Saya kira cukup Bu ya untuk percakapan pro-observasi kita, dan sesuai yang tadi sudah kita sepakati bahwa kita akan bertemu lagi tanggal 7 Maret. Ya, semoga harapan kita sesuai ya Bu ya. Iya, amin. Di kelas 12 IPA 1 jam ketiga dan keempat ya. Terima kasih Bu Win, mudah-mudahan rencana kita untuk selalu berniat baik lah untuk memperbaiki diri menjadi guru yang sebenarnya yang berpihak pada murid, peserta didik, yang memberikan kemerdekaan kepada murid, dipermudah oleh Allah SWT. Amin. Jadi berikan panjang umur, kesehatan juga sehingga bisa bertemu pada waktu yang sudah dijadwalkan. Iya. Baik Bu Win, itu saja. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf diganggu waktunya. Bukan diganggu mungkin ya, karena kita sudah sepakat ya dari awal. Saya juga bisa mendapatkan ilmu mungkin dari Ibu. Iya, ini salah satu cara mungkin untuk menggerakkan komunitas praktisi ya di sekolah dalam skup MGMP kita. Juga meningkatkan pelayanan kita kepada peserta didik. Iya, sudah jelas. Pokoknya kita
mengembangkan proses kolaborasi kita untuk meningkatkan tadi pelayanan dan pelayanan kepada peserta didik. Ya, saya tunggu kritik dan sarannya ya Bu ya, nanti di supervisi selanjutnya. Baik, nantilah saya mungkin akan memberikan hasil analisis saya nanti nanti kita ketemu lagi di pasca observasi ya, supervisi kemudian nanti observasi ya, dan diakhiri dengan pasca observasi. Bagaimana Ibu nanti menyampaikan bagaimana apa yang sudah Ibu laksanakan, apa sudah sesuai dengan area pengembangan yang sudah Ibu tadi katakan, apa mungkin nanti Ibu ketemu kendalanya apa, dan tentunya Ibu nanti harus menentukan tindak lanjut apa untuk terus memperbaiki proses pembelajaran Ibu. Ya, baik itu saja Bu, cukup ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat malam. If I were you, I would want to be a doctor. The fact I'm not you, yang artinya jika saya menjadi kamu, saya ingin menjadi dokter. Tapi kenyataannya saya bukanlah kamu. If the sun comes out, I will go to the beach. Jika matahari terlihat di langit, maka aku akan pergi ke pantai. Okay, thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dei Sumarni, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Tasikmalaya. Dan saya pada saat ini bersama dengan rekan saya sebagai koci, yaitu Ibu Wiwin Yuliatin SPD, dan juga bersama pengajar praktik saya, Bapak Fuad Hasim SPD. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabarnya Bu Win, Bapak Pepe? Baik. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil observasi lewat percakapan pasca observasi dengan rekan saya yang pada tanggal 7 Maret 2023 kemarin kami sudah melaksanakan coaching ya untuk supervisi akademik, di mana saya berperan sebagai coach dan teman saya berperan sebagai coach. Baik Ibu Win, sesuai dengan obrolan kita di praobservasi ya, bahwa kita sudah
menyadari ya tugas kita untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada siswa lewat pembelajaran berdiferensiasi dan juga diintegrasikan dengan PSE ya kemarin. Dan kita sudah sepakat bahwa Ibu sudah bersedia untuk disupervisi. Siap. Dan pada saat ini di pasca observasi ini saya akan menyampaikan hasil dari observasi kemarin di kelas. Bu Win, apa yang sudah dilakukan oleh Ibu kemarin di kelas pada saat pembelajaran? Saya mengakomodir atau memberi kebutuhan siswa dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan siswa, minat siswa, juga profil dari siswa, sehingga mereka merasa nyaman dan betah belajar dengan saya. Iya. Jadi Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi juga PSE dan alhamdulillah murid kelihatannya bahagia ya. Antusias ya, karena Ibu sudah mampu memberikan mengakomodir ya, kebutuhan belajar mereka. Ya. Kemudian dari pembelajaran kemarin lewat pembelajaran berdiferensiasi, indikator ketercapaian atau tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh anak tercapai? Alhamdulillah tercapai, sehingga mereka bisa mengembangkan kemampuan mereka, mengembangkan bakat mereka dengan beraneka ragam sesuai dengan materi. Contohnya siswa yang suka menggambar, mereka membuat kalimatnya lewat gambar dan diperlihatkan di depan kelas kepada semuanya. Juga ada anak yang suka main HP, main capcuk atau Canva ya, diperlihatkan juga, tapi sesuai berkaitan dengan materi yang diberikan. Kebetulan materi kita kemarin conditional if ya Bu? Ya, conditional if atau pengandaian ya Bu ya? Iya, pengandaian. Ya. Berarti dari paparan Ibu tadi sudah memenuhi ya, sudah mencapai indikator ideal yaitu idealnya yang diharapkan dari anak gitu. Nah, kemarin bagaimana dengan penerapan PSE-nya Bu? Pembelajaran sosial emosionalnya kemarin? Anak-anak sangat antusias karena saya memberikan ice breaking sehingga anak-anak bisa fokus belajar dan merasa semangat dan nyaman belajar kemarin. Ya, memberikan ice breaking dengan game. Dengan game. Baik. Bu Win, izinkan saya untuk memaparkan hasil observasi saya. Tadi Ibu sudah memaparkan pengalaman kemarin Ibu mengajar di mana saya berhasil menyupervisi, dan saya sekarang akan membacakan hasil laporan, menyampaikan ya Bu Win. Kemarin hasil supervisi yang saya berhasil catat ya Bu Win, bahwa Bu Win telah berhasil melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya dengan menerapkan sudah memenuhi lah kebutuhan belajar murid, baik dari segi kesiapan, minat dan juga gaya belajar ya. Iya, Prof. Kemudian dalam proses pembelajaran Ibu juga memetakan atau membuat clustering murid dengan mengelompokkan siswa bagi 3 kelompok ya. Iya, 3 kelompok sesuai dengan penguasaan tadi materi yang Bu Win sampaikan ya. Kemampuan mereka. Iya. Materinya kemarin kan conditional if ya atau pengandaian. Dan juga Ibu telah memberikan kebebasan melalui pilihan-pilihan kepada anak, anak mau menyampaikan hasil belajarnya berupa membuat kalimat ya, kemarin membuat kalimatnya dengan berbagai media yang mereka minati. Ya, sesuai dengan minat mereka. Iya, minat mereka. Ada kemarin terlihat anak yang suka menggambar ya, selain membuat kalimat ditambah juga dengan gambar ya, yang memperjelas isi dari kalimat tersebut. Karena anak itu sukanya menggambar, jadi dia melakukannya lewat gambar. Dan lewat media-media lainnya kemarin sudah tersampaikan.
Kemudian di pembelajaran sosial emosionalnya Ibu sudah memberikan ice breaking berupa game-game sederhana, dan juga Ibu sudah mampu mengelompokkan siswa juga kemarin dengan melakukan clustering berdasarkan kesiapan belajar. Ya, Bu Win, kalau boleh tahu ini, kalau boleh saya tahu rencana tindak lanjut Bu Win ke depan apa? Tindak lanjut saya ke depan mungkin saya akan melanjutkan pembelajaran berdiferensiasi kepada materi-materi yang baru, dan juga memperbaiki kekurangan-kekurangan sesuai dengan arahan yang diberikan sama Ibu Supervisor. Juga akan tetap melaksanakan PSE ya, pembelajaran sosial emosional. Mungkin saya nanti akan berusaha, jadi sebelum mengajar itu berusaha cari-cari ice breaking dulu yang baru mana gitu, biar lebih semangat lagi. Kan waktu kemarin-kemarin kadang-kadang ice breakingnya sebulan sekali, tidak setiap masuk gitu, tidak setiap pertemuan. Nah mungkin sekarang saya akan lebih sering menggunakan ice breaking, dan juga nanti saya akan berusaha menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan arahan Ibu Supervisor. Iya. Baik, tadi rencana tindak lanjut Ibu akan, jadi di setiap pembelajaran Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga mempersiapkan PSE-nya, tidak hanya game-game seperti kemarin mungkin, karena ada banyak ya Bu ya, pembelajaran sosial emosional itu tidak hanya pada game, pembelajaran berkelompok juga sama, itu masuk PSE, dan juga akan memperbaiki kekurangan-kekurangan Ibu di pembelajaran sebelumnya. Ada lagi Bu rencana Ibu ke depan? Mungkin ya, saya merasa ada kekurangannya seperti ini Pak, Bu ya. Waktunya, kalau waktunya cuma 1 jam, kalau kan misalnya ada yang jeda waktu 1 jam seperti kelas 10 kan ada 3 jam, ada yang 2 jam, ada yang 1 jam. Nah, kekurangan saya kalau di waktu yang 1 jam itu tidak bisa memakai ice breaking, karena mungkin baru saja materi disampaikan udah habis gitu. Mungkin yang pakai ice breaking itu di waktu yang ada 2 jam, yang 2 kali 45 menit gitu. Jadi itu juga hambatannya, jadwal yang kadang ada yang 2 jam pelajaran, ada yang 1 jam pelajaran, dan yang 1 jam pelajaran di satu pertemuan itu merupakan hambatan juga ya bagi Bu, tantangan ya bagaimana untuk mengelola kelasnya mungkin ya. Tambahan ya Bu, ya untuk yang 1 jam itu saya memberikan kepada siswa, misalnya kalau 1 jam di kelas kurang waktunya, saya memberikan pelayanan kepada siswa untuk bertanya di luar jam pelajaran, misalnya lewat WhatsApp atau bantuan tutor sebaya yang teman-temannya yang sudah paham betul bisa memberikan layanan kepada temannya yang kurang paham, itu tutor sebaya. Terus juga saya bisa minta bantuan pada teman saya sesama guru bahasa Inggris untuk memberikan pelayanan kepada siswa di luar jam pelajaran. Ibu siap Bu memberi bantuan? Insya Allah Bu Win, kalau saya mampu dan saya mungkin ada waktu luang ya, kita saling berkolaborasi, karena kita juga harus mampu menggerakkan teman-teman yang lain nih di komunitas praktisi yang skupnya kecil, yaitu MGMP kita, MGMP Bahasa Inggris level sekolah ya. Dan juga mungkin kita nanti kalau ada pertemuan di MGMP tingkat kabupaten, kita juga bisa sharing-sharing ya tentang pengalaman supervisi akademik kita ini. Ya, pokoknya memberikan yang terbaik buat siswa kita, buat murid kita. Yang terbaik, yang sepenuhnya untuk pemenuhan kebutuhan belajar murid dan berpihak kepada murid. Baik Bu Win, terima kasih atas waktunya. Saya kira cukup untuk percakapan pasca observasi kita hari ini. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dengan niat kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik ya kepada siswa-siswa kita, murid-murid kita. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.